Wis iki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lali nek, lali. Ketemu lagi dengan saya, Rung Sarung. Edisi nih, ini edisi Ramadan. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys ya. Hari ini, ini edisi Ramadan ini, jangan sampai lupa. Pirang dino gak diubah. Maaf ya, agak bau karena yang pakai banyak orang. Oke, hari ini saya cuma pengen share pada teman-teman sekalian tentang perawatan mobil setelah beli. Amazing. Nah, kenapa kok saya bahas ini? Karena kebetulan ya, saya pikir orang yang beli Tamiya ke FN Toys yang pesan mobil itu rata-rata mungkin bagi saya orang yang agak sedikit paham ya tentang Tamiya. Ternyata enggak, banyak sekali yang baru pertama kali main atau enggak ngerti apa-apa beli. Jadi ada kesalahan sedikit aja itu langsung bingung dan langsung WA saya dan langsung saya ya kasih tutorial bagaimana dan sebagainya. Pada malam hari ini saya cuma pengen share pada teman-teman sekalian tentang apa saja perawatan mobil yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika habis beli mobil di sini atau habis membangun mobil dicoba enak. Apa saja perawatannya? Langsung saja kita melakukan perawatan. Kita apa ya? Maksudnya kita bedah bersama apa saja yang perlu dilakukan. Nah kan musiknya kan begitu ya, bukan musik ketipung, musik nggak boleh. Kalau itu alat tradisional apa? Ada yang bilang mas itu loh kayak di hutan memang katanya gitu. Oke, mobilnya super tuh aja. Iya super tuh saya saja. Nah karena nanti kalau punya orang saya dimarahi. Kita akan lihat apa saja yang perlu dirawat ketika ada sesuatu yang tidak benar pada mobil teman-teman sekalian. Langsung ke sini. Ya. Baiklah, ini dia mobilnya. Apa yang mau saya bahas pertama? Yang saya bahas pertama mungkin bagian luar. Oke. Anda dapat mobil dari sini. Pertama kali lompatnya enak. Slop. Lama-lama lompat itu kadang miring kanan, miring kiri. Yang pertama kali dicek adalah ban dulu. Ban, teman-teman harus punya skate mat. Anda harus punya skate mat yang tidak perlu mahal, yang penting tidak murah ya. Yang seperti inilah, ini tidak bermerek, ya pokoknya Anda cari sendiri, jangan tanya terus. Nah, Anda cek kanan kirinya sama atau tidak. Misalnya ini berapa? Seret, ini diukur 25,9, oke. Terus yang sini berapa? 25,9. Ini miring ini 26,1. Nah, seperti ini sudah tidak boleh. Ya, jadi kalau lompatnya miring ini cek pertama kali. Tapi sebelum ini dilakukan, dicuci dulu pakai bos bensin. Isi baterai, tak contohkan sekalian. Hidupkan, kemudian bersihkan, seret. Loh, kok habis? Oh, enggak. Oke, ya Allah, kotor sekali ternyata punya saya ini. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal cek lagi. Ban kanan dengan ban kiri ini harus sama. Ini 25,9, yang ini 26,0. Boleh lah kalau cuma segitu. Tapi kalau sudah timpang jauh itu tidak boleh. Ini 26,0, yang ini 26,0 tapi agak longgar. Tapi kalau sudah selisihnya jauh, teman-teman harus mulai bubut salah satu dengan cara tidak usah dibawa kemana-mana, tidak usah dibawa ke kirim sini lagi atau apa, tidak perlu. Anda langsung saja ambil kikir diamond. Kemana ada yang WA saya, mas dikikir saja pakai kikir diamond. Nah, terus dia bilang, mas kikir diamond itu kayak gimana? Ya Allah, itu kikirnya orang kaya, bayangkan. Kikir yang terbuat dari diamond, bayangkan. Ini betapa kayanya saya ya. Nah ini, tinggal tadi mana? Yang ini kan 259 longgar ya, 26 seret, yang ini 26 longgar. Nah yang seret ini tinggal diputar saja, pakai baterai, kemudian dikikir pelan-pelan begini, pelan-pelan aja. Nah kayak gini sampai sekiranya lurus halus, maka ini insya Allah besarnya sudah mirip.
Oke, coba dimatikan, kita geser lagi. Nah, 26 longgar. Yang ini 26 longgar juga. Nah, itu adalah yang pertama. Ketika lompatnya miring, cek ban. Apakah besarnya sama atau tidak antara kanan dan kiri. Saya minum dulu, lanjut yang kedua. Yang kedua, setelah ban belakang beres, ban depan sama lah ya. Ban depan juga sama treatmentnya. Jadi tidak perlu bubut yang aneh-aneh, cukup yang seperti barusan. Yang kedua adalah cek ground clearance. Nah, cek begini. Kalau misalnya ini kan bagus nih, nempelnya langsung rata kanan kiri. Kalau misalnya nempelnya kanan dulu, berarti kan dia miring begini. Langsung ambil hot gun. Nah, ambil hot gun, dipanasi dikit, tekuk sedikit, ngek, pas lagi, dan seterusnya. Oke, yang depan juga sama. Kalau ini nempelnya bareng beres. Kalau nempelnya kanan dulu misalnya biasa, hot gun dulu sedikit, setelah hot gun pro. Kalau bahasa Maduranya tuh Madura. Bukan, Mas. pro, ditekuk. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Dipelintir, diputer, di apapun terserah. Pokoknya ke arah yang dia tidak nempel. Jadi yang kedua, kalau mobil lompatnya miring, padahal dari sini sudah lurus. Yang pertama ban, yang kedua adalah cek ground clearance depan belakang. Tidak perlu bongkar, cukup dipanasi saja menggunakan hot gun, akar atau depan ketika dia lompatnya miring. Itu adalah yang kedua. Oke, yang ketiga, lompat miring sudah beres. Mas, ada lagi lompatnya tiba-tiba kok dia dangak atau apa, tinggal main pemberat ya. Mungkin slope di tempat saya dengan tempat Anda berbeda. Sehingga di tempat saya enak, dia bisa nungging, di tempatnya Masnya mungkin bisa dangak. Kalau itu tinggal main pemberat aja, yang burger taruh depan, yang ini taruh belakang atau apa dan sebagainya. Jadi membolak-balik lokasi posisi dari pemberat, atau ininya dicekek. Kalau bahasanya tim saya itu dicekek. Ini kan ada di tengah-tengah nih, teman-teman bisa taruh di paling bawah. Atau mungkin paling atas, terserah bagaimana nanti supaya lompatnya benar-benar bisa enak. Jadi kalau masalah ground clearance depan belakang itu sudah insya Allah aman, karena settingan dari sini template insya Allah standar buat semua trek di seluruh Indonesia. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, ada orang gini, tiba-tiba WA, Mas, ini baru saya pakai main 2 lap tiba-tiba ndak hidup. Wah, saya kagetnya luar biasa. Ya Allah, nggak hidup. Coba Mas, kasih baterai. Dikasih baterai sama dia. Habis itu coba Mas dihidupkan. Ternyata hidup dinamonya, ban nggak muter. Apa yang terjadi? Begini. Ini bagi yang pemula atau siapapun lah ya. Tinggal dibuka saja lock nutnya, easy locknya ke kanan. Begini, terus dibuka. Biasanya ya, pinionnya bermasalah. Entah dia pecah sehingga asnya berputar tapi gearnya diam, atau dia modot. Modot itu artinya apa? Modot, lepas, dia maju keluar. Nah, kalau seperti yang terjadi, tak contohkan langsung. Nah, ketika pinionnya itu mudah lepas, gampang sekali. Anda beli tadi kikir kaya raya, ya, kikir yang terbuat dari diamond. Nah, itu langsung saja, nggak usah digosok terlalu banyak begini ya, nggak usah. Tapi begini saja, sentuhlah dia di bagian ujungnya, kemudian di serot gitu. Ini lagi serot gitu aja, serot. Yang pasti dia sampai sedikit terluka. Yang enggak apa-apa, yang penting bukan hatinya yang terluka, oke? Cuma ujung dinamo, enggak apa-apa, biasa. Ketika dia sudah terluka seperti ini, sentuh lagi. Konten macam apa ini ya? Lah, langsung kasih pinion yang tadi, serep, insya Allah pinionnya akan cekat sekali dan tidak akan terlepas lagi. Itu adalah yang bukan 4. Bagaimana ketika tiba-tiba pinionnya lepas? Berikutnya yang kepiro? 5. Yang kelima adalah ketika Mas kok suaranya tiba-tiba kasar. Kayak gimana Mas? Dihidupkan ternyata bunyinya kalau itu ada 2 kemungkinan. Anda tinggal buka saja bagian depan, tusuk bagian sini, tusuk bagian sini, begini, lepaskan gearboxnya. Dan langsung dicek apakah gear propeller, gear corona Anda masih bagus atau sudah rompal. Kalau ini kita lihat ini masih bagus. Ya, ini masih bagus.
yang belakang juga masih bagus. Kalau rompal gimana? Ada cara lain, ganti. Jadi langsung dilepas, ganti gear coronanya. Pakai biru boleh, boleh. Kalau saya pribadi saya pakai biru. Pakai pink boleh, boleh. Kalau saya pribadi pakai biru. Pakai pink atau biru boleh, boleh. Kalau saya pribadi pakai biru karena lebih murah ya. Ini cuma 1000-an kalau nggak salah. Kalau yang pink agak mahal. Atau selain giginya rompal, perhatikan juga propellernya. Kira-kira dia masih sesuai posisi atau tidak. Dia sudah modot atau tidak. Dengan cara Anda pasang di sini, kemudian digeser-geser. Nah, kalau posisinya masih enak, berarti aman. Tapi kalau sudah menempel, nah yang perlu diperhatikan adalah ini. Kalau dia sudah menempel antara gear propeller dengan apa ini, knocknya gear as ini sudah nempel, itu dipastikan bunyi. Jadi pastikan dia tidak nempel walaupun bergerak. Oke, jadi hanya seperti itu saja. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya masih seputar dynamo dan lain sebagainya. Mas, tiba-tiba kok mobil saya pelan? Simple, kalau mobil Anda pelan itu berarti kemungkinan pertama baterainya kurang bagus, kemungkinan kedua karena dinamonya kotor. Kalau dinamo kotor, simple sekali, tinggal pasang baterai, kemudian Anda ambil yang namanya kontak cleaner. Kontak cleaner ada bermacam-macam merek, tapi yang sering dipakai para pembalap di Indonesia adalah standar kontak cleaner. Standar kontak cleaner ini paling enak. Caranya gimana? Simple sekali, tinggal dihidupkan. Astagfirullah, udah ono-ono. Ya apa ini mau hidupkan? Ya harus dibongkar lagi. Nah, sudah terpasang, tinggal dihidupkan. Terus kemudian disemprot begini saja. Beres. Kalau udah seperti ini dijamin dia akan kencangnya luar biasa. Itu ketika sudah kotor. Nah, yang berikutnya, enggak tahu nomor berapa lah ya berikutnya pokoknya. Mas, ini kok kotor sekali, Mas. Kalau kotor sekali ya simple lah. Anda bongkar semua, easy lock apa dibongkar semua seperti ini. Kemudian bagian-bagian yang sudah berbekas ini Anda tinggal ambilkan saja pembersih, yaitu grip, tire and parts cleaner. Anda tinggal semprotkan saja. Wih, kejam sekali. Nah, kemudian tinggal ambil tisu, kemudian dibersihkan. Atau kalau Anda punya ini kompresor, tinggal disemprot saja. Kejam ya, tuh langsung bersih seperti baru. Amazing. Semprot pakai ini, kemudian semprot pakai kompresor. Mas enggak punya kompresor ya, pakai sedotan. Jadi nggak apa-apa, pakai tisu juga bisa ya, terserah Anda mau bagaimana. Yang penting perawatan mobil itu penting. Yang penting perawatan mobil itu penting. Ya begitulah. Mas, tiba-tiba mobil saya setelah, oh sorry, ini yang berikutnya. Tiba-tiba Mas setelah kelontang mobil saya ditaruh, nggak lari. Itu banyak loh kejadian dan orang tidak paham. Padahal yang terjadi adalah biasanya sayapnya otol lepas. Ini ya, tak contohkan. Nah, biasanya begini. Nah, dia lepas dari rumahnya sehingga ketika ditaruh di sini sayapnya nempel ke bawah. Kalau seperti itu gimana caranya? Simple sekali, tinggal ditekan, dipencet, celek, beres. Oke, itu yang berikutnya. Berikutnya, Mas kok enggak mau IC? Padahal di tempat saya dicoba oke. Kalau tidak mau IC atau tidak mau interchange, pindah jalur, Anda harus memiliki yang namanya setting board. Beli yang baru atau bekas itu pilihan. Tapi kalau kata pembalap-pembalap di sini belinya yang bekas saja. Kenapa? Karena trek yang dipakai itu loh bekas. Masa ada trek baru? Ya enggak lah. Jadi bekas ketemu bekas itu cocok. Ya, jadi tinggal dicek ini saja. Kalau misalnya Anda, ini kan dari sini settingannya kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Nah, itu teman-teman tinggal cek saja. Taruh di bawah kira-kira nempel atau tidak karetnya. Nah, begini. Kalau karetnya ini sudah nempel ke, enggak jelas ya. Karetnya nempel ke trek, berarti insya Allah dia aman. Kalau kurang nempel gimana? Kalau kurang nempel Anda berarti harus beli obeng, bukan kunci sok kunci sok abadi, maksudnya enggak bisa rusak lah. Tinggal dikendori di sininya, masukkan saja, terus diongkek. Terserah mau ke atas atau ke bawah, tergantung yang mau nempel di mananya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Mas tetap tidak bisa, dibalik lagi. Ininya di atas, gimana caranya karetnya nempel dan seterusnya.
Hanya perawatan itu saja. Atau mungkin pernah kelontang terus kemudian nabrak ke tembok cetar gini. Nah, biasanya posisi AO yang sudah ditekuk oleh tim kami itu biasanya berubah menjadi lurus. Mau nggak mau itu harus ditekuk lagi dan seterusnya. Oke, terus apa lagi? Atau gini, Mas, sudah posisinya udah nempel tapi tetap tidak mau IC, bersihkan. Jangan lupa ya, IC itu kotor seperti diri kita yang penuh dosa. Jadi ini bersihkan pakai lapnya itu seperti ini ya. Nah, lap baju kita sendiri bersihkan begini dan seterusnya. Kalau sudah bersih lepas dan seterusnya. Jadi memang harus ada perawatan dalam mobil ketika sudah selesai dipakai. Apalagi terus? Masih di dunia IC, misalnya Mas sudah nempel, sudah bersih, tetap tidak bisa lewat IC. Gampang, Anda kasari saja rollernya. Kalau saya pakai alat ini sudah saya kasih lagi-lagi mata orang kaya, mata diamond. Tinggal dihidupkan saja begini, terus dikasari begini, krek krek, sudah semua sisinya kalau perlu. Ini juga begitu. Jadi otomatis nanti melewati IC dia bisa menyelam, bahasanya gitu, menyelam seperti air, cut gitu dan seterusnya. Masih di IC belum berubah, misalnya Mas sudah semuanya tetap tidak bisa. Stabilizer Pak, stabilizer pasang kanan dan kiri, siapa tahu bisa. Oke, insya Allah bisa kok, kalau seperti itu bisa. Berikutnya, ya Allah Mas, ini sudah pakai apa, sudah dikasari, sudah nempel, bersih, stabilizer kanan kiri, ini kok ndak bisa. Apa yang terjadi? Duduk saja, lihat orang main ya, lihat orang main sambil berdecak kagum. Ya Allah, kenapa saya ndak bisa? Mungkin terlalu banyak dosa gitu ya. Kalau tetap ndak bisa, ya Allah parah. Semua ilmu sudah diturunkan, apalagi gitu loh. Kalau ndak bisa ya mungkin perlu dikirim ke sini lah untuk diservis. Oke, kemudian yang terakhir adalah berikutnya, ini ada keluhan, Mas, kenapa kok nggak kenceng? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, treknya tidak cocok dengan gear. Dari sini rata-rata power dash itu pakai gearnya biru hijau. Tapi kalau udah sampai di trek kan nggak mesti. Kadang-kadang ada trek itu yang mintanya tuh apa, lurusnya banyak. Nah, tinggal dibongkar saja, ganti dengan yang merah coklat. Biasanya akan lebih ngacir. Kalau ndak puas, ganti yang biru sama kuning. Ndak puas, ganti biru kuning sama ultra. Wush, dijamin mobil Anda akan mimpin di lurusnya. Di lompatnya saya tidak bertanggung jawab ya, begitu. Oke? Ada juga yang begini, Mas, kenapa kalau pasang bodi pengkang? Jadi ketika tanpa bodi, mobil itu 4 roda menapak semua. Tapi ketika dipasang bodai, seret seperti ini, tiba-tiba kok dipasang ini dia pengkang, ada yang naik dan sebagainya. Itu dipastikan bodinya tidak nutup sempurna ketika dikunci. Caranya simpel sekali, kepras saja bagian sini menggunakan kikir diamond juga bisa, cutter juga bisa, apapun lah ya. Yang penting biasanya bagian sini nabrak dengan tutup gearbox yang depan. Begitu teman-teman sekalian. Sudah beres ya. Semua ilmu insya Allah sudah saya berikan sama teman-teman. Mulai dari A sampai Z. Yang jelas kalau settingannya sudah betul semua, tinggal teman-teman belajar mental. Bagaimana race itu ngatur mental supaya tidak gampang panas, tidak gampang geriduh, gopoh, grogi, atau apa, gopoh maksudnya, gimana, enggak perlu, santai aja ya. Panggilan untuk race kedua, santai aja, tiba-tiba sudah sampai, loh sudah race berikutnya, enggak. Maksud saya semua perlu dipelajari. Yang jelas hari ini saya share tentang bagaimana perawatan S2 ke Super 2, kemungkinan besok saya akan share tentang SFM. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu, on time jamaah di masjid. Apalagi kalau sudah berkeluarga, beranak, beristri, ya Allah, Anda kepala keluarga, wajib jadi contoh yang baik buat anak dan istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.